Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bidang singgung dan diferensial nilai ekstrim dan titik pelana. Saya Arifah Wahyu dengan teman saya Andi Yusuf, Alfian Eklesia, dan Afif Fitro. Yang pertama, tujuan mempelajari bidang singgung yaitu untuk memperoleh persamaan bidang singgung terhadap permukaan Z sama dengan F, X, Y di titik X0, Y0, dan Z0 dengan persamaan F dalam kurung X, Y, Z, tutup kurung, dan K sama dengan K. Next. Suatu permukaan dalam ruang dapat dituliskan dalam bentuk fungsi dua variabel, yaitu Z sama dengan F, X, Y. Maka F dalam kurung X, Y, Z sama dengan F, X, Y min Z sama dengan 0. Perhatikan sebuah kurva pada permukaan ini, yang melalui titik X0, Y0, dan Z0. Jika X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dan Z sama dengan ZT adalah persamaan parameter untuk kurva tersebut, maka untuk semua T, yaitu F, XT, YT, ZT sama dengan K. Sebagai turunan F, dr per dt sama dengan 0. Karena dr per dt menyinggung kurva, sehingga gradien di X0, Y0, Z0 tegak lurus pada garis singgung di titik ini berlaku untuk sebarang kurva yang melalui X0, Y0, Z0 yang terletak pada permukaan F, X, Y, Z sama dengan K. Untuk definisinya, andaikan F, X, Y, Z sama dengan K menentukan suatu permukaan dan dimisalkan F dapat didiferensialkan pada sebuah titik P, X0, Y0, Z0 dari permukaan dengan F, X0, Y0, Z0 tidak sama dengan 0, maka bidang yang melalui P yang tegak lurus F, X0, Y0, Z0 dinamakan bidang singgung terhadap permukaan itu di P. Teorema A, bidang singgung untuk permukaan F, X, Y, Z sama dengan K adalah Fx, X0, Y0, Z0, X min X0 plus Fy, X0, Y0, Z0, Y min Y0 plus Fz, X0, Y0, Z0, Z min Z0 sama dengan 0. Secara serupa untuk permukaan Z sama dengan F, X, Y. Persamaan bidang singgung di X0, Y0, F dalam kurung X0, Y0 tutup kurung adalah Z min Z0 sama dengan Fx, X0, Y0 dikali X min X0 ditambah Fx, X0, Y0 dikali Y min Y0. Bukti pernyataan pertama adalah langsung dan yang kedua menyusul dengan memperhatikan F, X, Y, Z sama dengan F, X, Y min Z. Jadi diibaratkan itu bidang singgung itu ini tangan saya, terus ini pulpen. Nah, kan ini menyentuh. Nah, permukaannya menyentuh ini adalah P, dan yang dicari ini adalah P-nya, persamaannya itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu materi persamaan diferensial. Oke, pengertian persamaan diferensial. Persamaan diferensial yaitu persamaan yang di dalamnya berisi turunan satu atau lebih variabel. Persamaan diferensial orde 1 dengan Y sebagai variabel independen dan X sebagai variabel dependen ditulis secara matematis sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan f x, y. Sedangkan persamaan diferensial dalam orde 2 ditulis secara matematis sebagai d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f x, y, dy per dx. Dengan catatan, tidak semua variabel dari fungsi f harus muncul dalam persamaan.
Kemudian contoh dari persamaan diferensial sebagai berikut. Yang pertama yaitu dy per dx sama dengan e pangkat x plus sin x. Kemudian yang kedua, 3x kuadrat dx plus y dikali dy sama dengan 0. Next. Nah, di sini ada pengertian persamaan diferensial biasa orde 2, yaitu persamaan diferensial yang mempunyai turunan kedua sebagai turunan tertingginya dan koefisien konstan untuk fungsi yang terlibat dan juga turunannya, dan bentuk umumnya adalah A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat plus B dikali DJ plus B dikali DY per DX plus C kali Y sama dengan Fx, di mana A, B, dan C merupakan konstanta-konstanta dengan A tidak sama dengan 0, dan Fx adalah suatu fungsi dari X yang diketahui. Berkaitan dengan fungsi Fx yang berbeda pada ruas kanan persamaan diferensial di atas, persamaan diferensial biasa orde 2 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa orde 2 homogen dalam hal Fx sama dengan 0, dan persamaan diferensial biasa orde 2 tak homogen dalam hal Fx tidak sama dengan 0. Pada bagian ini akan ditinjau persamaan diferensial biasa orde 2 beserta penyelesaiannya. Next. Melihat kembali bentuk umum persamaan diferensial biasa orde 2. Jika Fx sama dengan 0, maka persamaan diferensial di atas menjadi A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat plus B dikali DY per DX plus C dikali Y sama dengan 0. Yang dinamakan persamaan diferensial orde 2 homogen. Penyelesaian persamaan diferensial homogen ini berbentuk Y sama dengan AE pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X dengan A dan B adalah konstanta sembarang. Sedangkan M1 dan M2 adalah akar-akar kesamaan karakteristik AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Yang diperoleh dari persamaan diferensial homogen yang bersangkutan dengan menuliskan M kuadrat untuk D kuadrat Y per DX kuadrat, M untuk DY per DX, dan 1 untuk Y. Kemudian memperhatikan bahwa bentuk penyelesaian persamaan diferensial orde 2 homogen bergantung pada jenis-jenis akar persamaan karakteristik AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Yaitu jika akar-akarnya berupa akar real berlainan, misal M sama dengan M1 dan M sama dengan M2, maka penyelesaian umum persamaan diferensial homogen ini adalah Y sama dengan AE pangkat M1X plus BE pangkat M2X. Kemudian jika akar-akarnya berupa akar real yang sama, misalkan M sama dengan M1 dan M sama dengan M1, maka penyelesaian umum persamaan diferensial homogen ini yaitu Y sama dengan E pangkat M1X tanda kurung A plus BX. Kemudian selanjutnya, jika akar-akarnya berupa akar-akar kompleks, misalkan M sama dengan A, E alpha, kurang lebih beta, misalkan M sama dengan alpha plus atau min beta kali I, maka penyelesaian umum persamaan diferensial homogen ini yaitu Y sama dengan E pangkat AX, tanda kurung, A cos BX plus B sin BX, dengan A dan B konstanta sembarang. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh kasus dari persamaan diferensial biasa orde 2 homogen. Yang pertama yaitu kasus 1, di mana terdapat dua akar yang sama. Diberikan persamaan diferensial orde 2, D kuadrat Y per DX kuadrat min 5 DY per DX plus 9Y sama dengan 0. Maka, persamaan karakteristik dengan persamaan diferensial ini adalah M kuadrat min 6M min 9 sama dengan 0. Tanda kurung M min 3, tutup kurung,
Terus tanda kurung lagi, M min 3 sama dengan 0. Di mana M sama dengan 3 dan M sama dengan 3. Yaitu diperoleh akar-akar real yang sama. Penyelesaiannya yaitu Y sama dengan AE pangkat 3X ditambah BE pangkat 3X. Sehingga penyelesaian umumnya menjadi Y sama dengan E pangkat 3X, tanda kurung, A plus BX. Dengan A dan B merupakan konstanta sembarang. Kemudian kasus 2 yaitu di mana persamaan yang ada yaitu dua akar yang berbeda. Di sini diberikan persamaan diferensial order 2 d kuadrat y per dx kuadrat plus 3 dy per dx min 10y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristik dengan persamaan diferensial ini adalah m kuadrat min 3m min 10 sama dengan 0. Tanda kurung m min 2 tanda kurung M plus 5 sama dengan 0. Di mana M min 2 sama dengan 0 atau M plus 5 sama dengan 0. M sama dengan 2 atau M sama dengan min 5. Yaitu diperoleh akar-akar real yang berbeda. Dengan demikian, akar-akar persamaan karakteristik ini adalah M1 sama dengan 2 dan M2 sama dengan min 5. Sehingga penyelesaian umum dari persamaan diferensial adalah Y sama dengan AE pangkat 2X plus BE pangkat min 5X. Dengan A dan B konstanta sembarang. Next. Nah, di sini ada kasus 3, yaitu di mana persamaan diferensial yang ada yaitu dua akar kompleks. Diberikan persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat min 2 dy per dx min 2y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristik yang berpadanan dengan persamaan diferensial ini yaitu m kuadrat min 2m plus 2 sama dengan 0. Kemudian memperhatikan bahwa diskriminan persamaan ini adalah d min b kuadrat min 4ac sama dengan min 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4 min 8 sama dengan min 4 lebih kecil dari 0. Di sini bernilai negatif sehingga akar-akar persamaan ini merupakan akar-akar kompleks, yaitu M1,2 sama dengan, ini rumus diskriminan, yaitu min, tanda kurung, min 2 plus min akar min 4 per 2 kali 1, sama dengan 2 plus min 2 kali I per 2, sama dengan 1 plus min I. Dengan demikian, penyelesaian umum dari persamaan diferensial order 2 homogen ini adalah Y sama dengan E pangkat X, tanda kurung, A cos X plus B sin X, dengan A dan B konstanta sembarang. Next. Selanjutnya adalah ekstrem. Nilai ekstrem itu pada dasarnya nilai-nilai atau ya mungkin nilai yang diperoleh atau hasilnya diperoleh itu di titik terbesar atau di atas titik maksimum. Dan di sini kita memakai titik-titik kritis. Nah, untuk titik-titik kritis sendiri di sini itu maksudnya kan di contoh ini ada rentannya gitu, maksudnya nilai maksimum dan minimum dari, jadi pada min setengah kurang dari sama dengan X sampai 10 itu kita masukin gitu, maksudnya nilai ini min setengah sama 10 itu dimasukin ke fx yang udah diturunin, jadi 3x kuadrat min 24x, dan itu dicari x-nya dulu, habis itu dimasukin ke yang apa, setelah dapat x-nya itu jadi rentannya itu min setengah, habis itu ada 0, ada 8, ada 10. Nah, kayak yang kayak gini nih di penyelesaiannya. Pada menu titik kritis, diperoleh titik-titik kritis. Nah, cara yang dapat titik kritis itu ya ini diturunin, habis itu dicari akar-akarnya, x-nya, x1, x2-nya. Nah, x1, x2-nya itu dari fx ini dapat 0 sama 8. Nah, habis itu dimasukin ke persamaan yang awal, yang sebelum diapa-apain, masih yang x pangkat 3, kayak gini. Kenapa min setengah nggak ada? Karena kalau min setengah dipakai juga hasilnya itu di tengah-tengah, hasilnya itu 16,6
875. Jadi bukan nilai maksimum dan bukan nilai minimum. Jadi kalau udah dapat titik kritisnya, tinggal masukin aja satu-satu ke persamaan yang awal, habis itu lihat mana yang nilainya paling besar dan mana yang nilainya paling kecil. Dan dikasih keterangan nilai ini ada pada X yang nilainya berapa. Sederhananya kayak gitu. Nah, ini untuk bangun ruangnya, bangun datar. Kalau di sini pakai balok, dia itu, nah itu ada tulisan, ada itunya ya, ada nilainya 24 min 2x, 9 min 2x. Nah, buat itunya, penyelesaiannya tuh, jadi sesuai yang tadi, dia itu dimasukin tadi, kayak, ini kan, jika X adalah sisi bujur sangkar yang akan dipotong, dan V adalah volume kotak yang dihasilkan. Jadi, karena tadi disuruh cari volumenya, ya kita masukin rumus volume dari balok kayak biasanya, panjang kali lebar kali tinggi, sesuai yang tadi kan. Nih, 24 min 2x dikali 9 min 2x, terus dikali x lagi. Ya, habis itu dikaliin, kayak biasa, dikaliin satu kali pelangi kayak biasa. Dapatnya ini 216x min 66 x kuadrat plus 4x pangkat 3. Terus diturunin. Jadilah begini kan. Nah, habis udah dapat turunin tadi, cari titik stasionernya, cari X-nya kayak biasa aja. Kayak kita akar-akarin kayak biasa, cari X1, cari X2-nya. Nah, kalau udah, kita masukin aja ke dalam yang tadi. Kayak, ini kan tadi 24 min 2X, terus ada 9 min 2X, terus ada X. Kita udah dapat kan X-nya tadi, 9 sama 2. Kita masukin masing-masing. Nah, yang pertama, kita masukin 9 dulu, karena nilainya lebih besar. Nah, tapi seperti yang dilihat nih di sini, ketika X-nya 9, tadi kita masukin 9 min 2X ya, di sini, 9 min 2X. Dapatnya negatif. Itu langsung dicoret aja, karena kan panjang atau nilai sebuah volume itu nggak bisa negatif kan. Jadi karena X-nya udah pasti salah, kita langsung pakai X-nya 2, terus langsung dimasukin satu-satu di persamaan yang ini. Yang awal tadi, masukin X-nya 2, terus dapat deh. Yang 20, 5, 2, terus ya dikali kayak biasa, sesuainya di volume balok. Dapatnya 200 cm, 3 terus cm kubik. Buat contoh soal, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X ditambah 24 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga Rp40.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut adalah, sebenarnya sama aja kayak kita ngerjain soal-soal yang sebelum-sebelumnya, cuman ini ya di sini pakai harga aja. Kayak itu tulisannya biaya produksi total sama dengan biaya produksi tambah jumlah barang. Ini sesuai sama soal tadi ya, 4X kuadrat min X. Nah, X di sini tuh jumlah barangnya, maksudnya yang dimaksud. Habis itu ya dikali. Jadinya dapat ini, 4X kubik dikurang 8X kuadrat plus 24X. Nah, hasil penjualan total tuh harga jual kali jumlah barang. Sesuai sama yang tadi di soal. Terus kita nyari untungnya kan, harga jualnya maksudnya dikurang biaya produksi. Ya dimasukin aja sesuai apa yang memang kita udah dapat di atas. Dapatnya ini, nih di sini. Nah, untuk memperoleh keuntungan maksimum, cari titik stasioner fungsinya dulu, yang di kayak turunin gitulah istilahnya kan. Nah, tapi ada keterangannya, karena X-nya lebih besar dari 0, maka yang min 2/3 itu nggak memenuhi ini kan nilai ini kan tadi, yang diturunin itu kan, nggak memenuhi. Jadi yang diambil tuh X2-nya. Ini maksudnya tuh kita udah cari X-nya gitu loh. Kita udah turunin, terus kita nyari akar-akarnya gitu. Jadi ada min 2/3, ada X, ada 2. Nah, karena yang ini nggak memenuhi, karena nilai negatif, jadi kita pakai yang X2, X sama dengan 2 sebagai penyelesaian. Ya, kalau udah, masukin aja yang awal tadi nih, yang ini. Pertama masukin yang ini. Habis itu langsung taruh langsung taruh aja, masukin X-nya sesuai ya kayak biasa aja, masukin kayak biasa. Udah dapat 32. Keuntungan maksimumnya 32.000. Ini kalau misalnya kalian yang tadi tuh
yang yang diturunin tuh kalian mungkin masih bingung, ini dapat dari sini nih. Oke. Selanjutnya titik pelana. Titik pelana merupakan nilai fungsi koordinat titik yang bukan merupakan titik ekstrim dengan syarat tertentu. Misalkan fungsi f hanya mungkin mencapai titik ekstrim pada titik kritis, yaitu titik-titik perbatasan daerah asal f, atau titik stasioner, atau titik singular. Next. Dari sini saya mengambil contoh soal yang masih ada hubungannya dengan titik ekstrim yang sudah dijelaskan tadi. Apabila fungsi x di titik x y sama dengan 2x min 2 dan fy x, y sama dengan setengah y. Fungsi x y sama dengan x2 min 2x plus y kuadrat per 4. Dengan ini maka diturunkan fx sama dengan 0, yang berarti 2x min 2 sama dengan 0, diketahui x sama dengan 1. Diturunkan nilai y juga, x dengan nilai y sama dengan 0, 2y sama dengan 0, y sama dengan 0. Maka diketahui titik baru yaitu 1,0 merupakan titik maksimum, minimum, atau bukan keduanya. Perhatikan bahwa f1,0 sama dengan 1 kuadrat min 2 kalikan 1 plus 0 sama dengan min 1. Dari sini berarti fungsi titik 1,0 disubstitusikan ke dalam kesamaan x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4, di mana nilai min 1 merupakan nilai minimum global. Next. Nah, dari sini ada sedikit catatan. Fungsi x, y mencapai nilai ekstrim minimum global 0 pada titik stasioner 0,0 karena turunan x sama dengan 0, nilai x sama dengan 0, dan turunan y sama dengan 0, y sama dengan 0. Maka f 0,0 sama dengan 0. Titik 0,0 merupakan titik minimum global. Dan ada lagi fungsi g, y merupakan nilai ekstrim minimum global 0 pada titik singular 0,0 karena g mempunyai turunan xy. Catatan, titik stasioner belum tentu merupakan titik ekstrim, dikarenakan ada beberapa sebab seperti beberapa titik di mana ada cakram C 0,1, maka titik ekstrimnya bisa berupa lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Next. Teori. Misalkan fx y merupakan turunan parsial kedua dan kontinu, maka saya lambangkan pagar pada suatu cakram yang berpusat di AB, dan turunan kontinu f AB sama dengan 0,0. Dari sini dapat bahwa kita mencari suatu nilai titik ekstrim di mana titiknya sudah ditentukan, dan juga titik tersebut AB fungsi
kontinunya AB sama dengan 0,0. Diskriminan D A, B sama dengan turunan 2 F, turunan E kedua AB dikalikan turunan kedua Y AB dikurangi dalam turunan XY AB kuadrat. Jika D lebih dari 0 dan turunan kedua X kurang dari 0, maka merupakan nilai minimum lokal. Jika D lebih dari 0 dan Fx lebih dari F turunan E kedua lebih dari 0, maka turunan minimum lokal. Jika D kurang dari 0, maka merupakan titik pelana. Jika D sama dengan 0, maka pengujian tidak memberi kesimpulan. Next. Contoh, merupakan tentukan nilai ekstrim jika ada dari fungsi X, Y sama dengan X pangkat 3 plus 3X plus 4Y. Penyelesaian fungsi X, Y sama dengan 3 diturunkan jadinya 3X kuadrat min 3 di fungsi Y turunan Y X, Y sama dengan 2Y plus 4 dan turunan keduanya sama dengan 0,0, maka Fx turunan X sama dengan 0, 3X kuadrat min 3 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 1, maka X sama dengan 1 atau min 1. Fy sama dengan 0, 2Y plus 4 sama dengan 0, 2Y sama dengan min 4, Y sama dengan min 2. Sehingga diperoleh dua titik kritis yaitu 1, min 2, ini ada ralat, dan min 1, min 2. Next. Selanjutnya diperoleh turunan X kedua sama dengan 6X dan turunan Y kedua sama dengan 2 dan turunan XY sama dengan 0. Maka disubstitusikan dalam persamaan yang sebelumnya tadi, diskriminan 1, min 2 sama dengan turunan X kedua 1, min 2 dikalikan turunan Y kedua 1, min 2 dikurangi turunan XY 1, min 2 kuadrat sama dengan 6 dikalikan 2 min 0 kuadrat sama dengan 12. 12 berarti lebih dari 0. Dikarenakan D lebih dari 0, maka D merupakan nilai ekstrim. Dan dari sini nilai X turunan kedua adalah 6. Dan 6 juga lebih dari 0. Maka nilai merupakan nilai minimum. Next. Untuk nilai kritis min 1, min 2, di mana D dalam kurung min 1, min 2, maka disubstitusikan persamaannya turunan X kedua min 6 dan turunan Y kedua adalah 2 dan Fx turunan XY sama dengan 0. Jadi min 6 dikalikan 2 dikurangi 0 kuadrat diperoleh min 12, yaitu kurang dari 0. Jika D kurang dari 0, maka D termasuk titik pelana dan bukan nilai ekstrim. Sekian saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.